Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jumpa lagi di kuliah biokimia ya. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-7 ya. Kita akan bicara tentang mineral, melengkapi apa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi mineral ini erat hubungannya dengan enzim ya di pertemuan yang kelima. Jadi kalian boleh lihat lagi nanti di pertemuan yang kelima kita agak singgung-singgung sedikit tentang mineral. Kemudian kita bahas lebih dalam di pertemuan yang ketujuh ini. Oke, nah apa sih itu mineral? Nah, mineral itu adalah substansi anorganik sederhana yang tersebar luas di alam. Jadi, substansi anorganik itu lebih dikenal dengan substansi yang non karbon kayak gitu ya. Jadi, kalau organik itu sebenarnya penyusun utamanya justru karbon gitu ya, rantai karbon. Tapi ya karena karbon itu punya keistimewaan sekali sehingga banyak banget senyawa organik yang dibentuk. Nah, sedangkan yang selain karbon itu kita bilang adalah substansi anorganik. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti air ya. Air itu kan rumus kimianya H2O ya. Nah, H2O itu H dan O, nggak ada karbonnya gitu ya. Jadi itu kita sebut sebagai substansi yang anorganik. Oke. Nah, mineral itu berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan dan fungsi tubuh, serta berperan dalam berbagai tahapan metabolisme. Kenapa kok dia berperan dalam berbagai tahapan metabolisme? Karena kalau kalian kembali mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan yang kelima, misalnya ini saya perlihatkan ya pertemuan kita yang kelima ini. Belum muncul. Nah, ini ya. Jadi kita nyinggung tentang enzim. Jadi kalau kalian mengingat ulang pertemuan kelima di slide yang ketiga, kita lihat enzim itu strukturnya kalau sempurna isinya adalah protein dengan kofaktor gitu ya. Nah, kofaktor ini dibagi menjadi dua, yaitu yang molekulnya berupa organik yang sudah kita pelajari di pertemuan ke-6, yaitu adalah berbagai macam jenis vitamin. Sedangkan ada juga yang molekulnya anorganik ya, itu adalah yang ion-ionnya ion logam. Nah, kita akan bicara tentang yang di sini nih hari ini, mineral ya, materi-materi anorganik. Nah, mineral dari Fe2+, kemudian ada Na+, K+, Ca2+, kayak gitu. Banyak sekali yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mengapa kemudian mineral berperan penting dalam metabolisme? Alasannya adalah karena dia adalah bagian dari enzim, sehingga dia akan terlibat dalam berbagai jenis metabolisme di dalam tubuh, begitu ya. Kalian tahu sendiri ya bahwa enzim itu kan banyak tugasnya ya, menyederhanakan bahan makanan yang kita makan supaya bisa terserap oleh tubuh dengan baik kayak gitu. Nah, sumber mineral ini ada banyak sekali. Bisa kita sebagai manusia kita dapatkannya dari hewani ya, sumber hewani maupun sumber nabati. Mengapa begitu? Karena manusia emang nggak bisa memproduksi mineral sendiri, jadi harus dapat dari makanan. Oke. Nah, lanjut. Kita lanjut nih Ibu, slide dulu. Nah, mineral ini dibagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Apa itu mineral makro? Apa itu mineral mikro? Apakah dilihat dari ukurannya? Nah, jadi mineral makro itu ternyata adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih dari 100 mg per hari. Maksudnya adalah mineral ini itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih banyak daripada kalau mineral yang mikro. Itu untuk yang mineral makro ya. Apa aja jenis-jenis mineral yang makro? Kita punya ada kalsium penyusun tulang, penyusun gigi gitu ya. Ada klorida, ya chloride. Kemudian ada magnesium, ada fosfor, kalium, natrium, dan sulfur. Nanti kita akan bahas macam-macam mineral makro ini, apa fungsinya di dalam tubuh, bagaimana metabolismenya di dalam tubuh, dan kita dapat dari mana aja sumberan-sumberan kalsium, klorida, magnesium, hingga sulfur. Nah, kalau tadi makro dibilangnya kebutuhannya lebih dari 100 mg per hari, maka yang kita golongkan sebagai mineral mikro adalah
mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari gitu. Jadi sedikit dibutuhkannya dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Nah, macam-macam mineral mikro apa aja? Ada kromium, Cr, kobalt, Co, tembaga, Cu, fluorida, F. Kemudian ada iodium ya, ada besi dan ada mangan. Nah, walaupun mereka ini adalah mineral-mineral yang mikro, tapi kekurangan mineral ini pasti akan berefek besar pada tubuh. Misalnya saja kekurangan fluoride ya, berarti itu nanti akan mempengaruhi juga pada bagian gigi. Kemudian kekurangan iodium akan mempengaruhi kelenjar tiroid kita ya, jadi bisa membengkak kelenjarnya, dan kemudian penyakitnya disebut penyakit gondokan gitu ya. Jadi kekurangan iodium. Nah, biasanya kemudian diminta untuk apa? Mengkonsumsi garam yang beriodium. Terus misal kekurangan besi gimana? Kekurangan besi itu juga akibatnya fatal karena bisa menyebabkan anemia ya, kekurangan darah. Karena besi ini adalah bagian penting penyusun hemoglobin ya. Oke, kita lanjut yuk. Mulai dari membahas yang makro mineral dulu. Kita mulai dari ini, kalsium atau singkatannya, simbol dari kalsium itu adalah Ca. Ya. Kalsium ini merupakan unsur yang terpenting. Dia menyusun kerangka. Kira-kira 99% kalsium tubuh adanya pada tulang dan gigi. Nah, jadi untuk kalsium ini kalau pada ibu hamil ya, atau ibu yang sudah beberapa kali hamil, kemudian sudah punya beberapa anak. Nah, biasanya ketika hamil dia juga diberikan multivitamin serta asupan-asupan mineral ya, ada zat besi, ada kalsium gitu. Kenapa itu harus dikonsumsi? Karena kalau kekurangan kalsium, maka nanti dalam perkembangannya gini, ibu hamil itu akan sangat-sangat merelakan apa yang ada di tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan janinnya. Jadi kalau ibunya kekurangan kalsium, maka nanti untuk kebutuhan janinnya akan diambilkan dari tulang ibunya atau gigi ibunya. Maka tidak heran kalau kita melihat wanita dan pria yang misalnya dibandingkan yang usianya sama, misalnya berada pada usia sama-sama 50 tahun. Biasanya gigi milik yang pria itu ya, kalau hidupnya sama-sama sehat ya, lebih terjaga, lebih aman dari keropos dan ompong. Sedangkan kalau yang pada wanita tuh lebih banyak ompongnya, lebih banyak hilang giginya. Nah, kenapa? Karena itu adalah pengorbanan, adalah imbas dari pengorbanan ketika hamil, biasanya kayak gitu. Semakin banyak anaknya, tentu level kehilangannya akan semakin banyak. Tapi di era sekarang ini, karena ibu hamil juga disertai oleh suplemen kalsium, ya seharusnya faktor penyebab kehilangan kalsium akibat kehamilan itu akan berkurang gitu ya. Jadi harapannya ya memang kerusakan gigi maupun kerusakan tulang pada ibu itu berkurang ya. Nah, kita bahas yuk, kalsium normal dalam darah manusia ataupun hewan itu jumlahnya sekitar 9 hingga 11 mg per 100 miliserum ya, bukan darah ya. Jadi di dalam darah ada serum. Nah, dari 100 miliserum itu hanya sekitar 9 sampai 11 mg aja. Berada dalam dua bentuk, ada yang ionik, ada yang non-ionik, ada yang Ca2+, ada yang Ca gitu maksudnya ya. Konsentrasi kalsium ionik berpengaruh secara faal itu adalah 5-6 mg per 100 ml. Nah, bentuk non-ionik adalah bentuk yang tidak dapat melalui membran semipermeable. Jadi maksud ionik itu gini, kalau ionik berarti Ca-nya ini ada angkanya lagi di atasnya Ca2+. Kalau non-ionik ya kayak gini aja, Ca ya. Nah, kalau dia bentuknya Ca seperti ini, berarti jari-jarinya akan lebih besar. Itu dia tidak dapat melalui membran semipermeable gitu. Karena terdiri dari sebagian besar dari kalsium ini terikat dengan protein utama dengan protein plasma, yaitu plasma albumin, dan sebagian kecil terikat dalam bentuk kalsium citrate kompleks gitu ya.
Jadi dia ukurannya besar, makanya nggak bisa melewati membran sama permeabel. Intinya sih kayak gitu. Yang bikin dia besar apa? Yang bikin dia besar adalah dia terikat pada protein. Jadi ya memang bentuknya makin besar. Nah, kalsium itu adalah nutrisi penting dalam pembentukan sebagian besar struktur rangka. Tanpa kalsium, tulang akan menjadi rentan dan rapuh karena kalsium dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Artinya, kalsium ini berperan penting dalam pertumbuhan jaringan tulang selama proses tumbuh kembang ataupun proses pemulihan. Jadi, kalau after kecelakaan terjadi apa-apa pada tulangnya gitu ya, atau after apa terjadi sesuatu pada tulangnya, nah kebutuhan kalsiumnya harus benar-benar terpenuhi dikarenakan kalsium ini menopang proses tumbuh kembang dan pemulihan pada tulang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yuk fungsinya kalsium. Fungsi kalsium dan fosfor ini maksudnya bukan hanya kalsium yang menyusun tulang dan gigi, tapi juga ada fosfor. Kalsium dan fosfor ini adalah bahan utama untuk pembentukan tulang dan gigi. Ini tanpa ya, maksudnya saya salah ketik nih, tanpa adanya tulang yang berkembang, maka pertumbuhan akan tidak sempurna. Jadi kalau misalnya kekurangan kalsium, kekurangan fosfor, maka pertumbuhan tulangnya nggak sempurna. Kalian ingat ya, bahwa tubuh kita itu yang bisa bikin berdiri, menyokong, dan lain sebagainya bisa tambah tinggi, itu adalah tulangnya sebenarnya. Jadi pertumbuhan tulang itu harus benar-benar terjaga. Makanya sekarang itu banyak sekali susu-susu yang produk-produk susu maksud saya, produk-produk susu yang kemudian memberikan ekstra kalsium di dalamnya agar pertumbuhan tulangnya optimal. Jadi tinggi badan idealnya tercapai gitu ya. Karena kan kalau tulangnya tumbuh tinggi ya berarti badannya ikut tambah tinggi gitu. Nah, karena kalsium mempunyai hubungan dengan pertumbuhan, tulang bukan saja berfungsi sebagai kerangka tapi juga merupakan gudang kalsium dan fosfor. Nah, tulang adalah gudang kalsium. Itulah mengapa ibu hamil kalau kekurangan kalsium tinggal ngambil dari tulangnya sendiri. Tapi bahaya bagi ibu hamilnya ya. Di mana proses penyimpanan dan mobilisasi unsur-unsur tersebut dapat terjadi sepanjang hidup ya. Fraksi mineral dari tulang terdiri paling besar dari kalsium fosfat. Bentuk fraksinya adalah kalsium fosfat ya. Bagian lain adalah ada kalsium karbonat, ini maksudnya kalsium fluorida, ini harusnya pakai F, kalsium hidroksida, dan kalsium sitrat. Selain dari adanya magnesium, natrium, dan sedikit kalium, kristal tulang itu paling banyak terdiri atas hidroksiapatit dengan komposisi seperti ini, Ca10PO46OH2 ya. Nah, dalam proses pembekuan darah, kalsium ion ya Ca2+ sangat dibutuhkan. Demikian pula dalam peristiwa pembekuan susu. Gambaran yang paling sederhana mengenai tugas kalsium dalam pembentukan darah dilihat pada reaksi ini. Jadi dia akan mengubah protombin ya, si Ca ini dengan si bantuannya tromboplastin ya, yang mengubah protombin jadi trombin itu adalah tromboplastin tapi dengan kehadiran Ca ya. Kemudian nanti si trombin ini akan berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya, benang-benang fibrin. Jadi kalau misalnya kita berdarah gitu ya, kan darahnya nggak keluar terus begitu ya. Jadi kalau ketusuk jarum keluar sebentar, terus nanti beberapa saat kemudian berhenti ya perdarahannya. Mengapa? Itu terjadi pembekuan darah ya. Jadi ada fibrin, benang-benang fibrin yang menghalangi kebocorannya. Jadi ibaratnya kayak selang bocor, cerut. Selang kok bocor, pipa bocor ya, ada lubangnya. Nah, nanti ada di dalam darah kita itu ada protombin diubah jadi trombin. Nah, trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin, maka si lubangnya itu akan tertutup. Nah, proses pembentukan fibrin ini untuk menutup luka itu kita sebutnya bleeding time. Jadi kalau kita berdarah butuh waktu berapa detik hingga darahnya itu bisa berhenti gitu ya. Nah, fibrin ini adalah protein tidak berwarna yang bertanggung jawab terhadap koagulasi ya, penggumpalan, dan ia terbentuk dari fibrinogen yang larut.
Transformasinya dikatalisa oleh enzim yang bernama trombin. Trombin ini sesungguhnya tidak terdapat dalam darah normal tetapi terbentuk dari protombin yang tidak aktif. Hal ini hanya bisa berlangsung jika ada ion